Miska, sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, jadi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua, seperti tadi yang disebutkan oleh moderator kita, bahwa saya akan memberikan tentang motivasi, gitu. Sedikit motivasi mengenai, saya berikan judul jurusan Matematika FMIPA Untan lebih dekat, gitu ya. Semoga dari acara ini kita menjadi lebih dekat lagi kepada jurusan Matematika Untan dan lebih mengenal lagi, gitu ya, Bapak Ibu. Sebagaimana mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah ketahui bahwa pendirian FMIPA itu mempunyai jalan yang cukup panjang, gitu ya, mulai dari wacananya itu dari tahun 1991, kemudian berdirilah BP MIPA, Badan Pengelola MIPA, tahun 1992, dan izin untuk penyelenggaraannya itu sendiri terdapat atau diberikan pada tahun 2001, sehingga pada tahun 2002 maka FMIPA persiapan saat itu menerima mahasiswa baru. Jadi pada saat itu kita ada satu jurusan matematika dan satu prodi matematika. Di samping dengan ada 3 prodi yang lain, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kemudian pada tahun 2006, yang asalnya FMIPA persiapan itu menjadi FMIPA secara definitif, dan akhirnya terus berkembang, dan kami alhamdulillah melahirkan prodi yang baru, yaitu prodi statistika pada tahun 2013. Nah, jika Bapak Ibu jalan-jalan ke Pontianak, maka inilah gedung FMIPA kami di bagian depan. Jadi ke belakangnya masih luas, masih ada beberapa gedung lagi yang tidak ditampilkan di sini. Seperti itu. Kemudian di jurusan matematika sendiri itu ada 2 program studi, yaitu program studi matematika dan program studi statistika, yang keduanya alhamdulillah sudah terakreditasi oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan nilai B. Ya. Kemudian kami juga didukung oleh tenaga pengajar yang luar biasa, alhamdulillah. Di antaranya ada lulusan dari S3 dari The University of Western Australia, kemudian juga ada 3 orang dari Université de Poitiers, Prancis, kemudian ada dari Institut Teknologi Bandung, kemudian dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian selain itu juga tenaga pengajar kami didukung oleh tenaga pengajar magister, berjenjang magister. Di antaranya ada dari the University of Western Australia, kemudian lulusan ITB, lulusan UGM, dan lulusan dari Universitas Indonesia. Jadi ini apa namanya, foto-foto kami salah satu kegiatan PKM saat itu. Kemudian, nah ini yang mungkin menarik bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di prodi matematika dan statistika. Itu ada yang dinamakan dengan profil lulusan. Artinya setelah lulus dari prodi matematika, maka akan menjadi apa, gitu ya. Jadi kami menyiapkan ada 4 profil lulusan yang kami siapkan, yaitu dari prodi matematika akan menjadi seorang asisten peneliti, kemudian juga akan menjadi seorang akademisi, kemudian konsultan dan praktisi. Nah, kalau asisten peneliti itu biasanya bekerja di bidang-bidang seperti untuk membantu para peneliti yang berkualifikasi S2 atau S3, gitu ya. Baik itu di universitas maupun di lembaga penelitian. Kemudian untuk akademisi banyak yang sudah menjadi dosen, kemudian guru, tentor, bimbingan belajar, ya itu sudah banyak sekali. Tentunya untuk menjadi seorang dosen itu diperlukan
jenjang pendidikan lebih lanjut supaya menjadi dosen. Ya. Kemudian untuk menjadi konsultan, di sini juga banyak alumni kami yang sudah membuktikannya gitu ya menjadi konsultan-konsultan dalam konsultan data atau dalam pemodelan matematika dan seterusnya. Kemudian apalagi menjadi praktisi gitu ya, jadi didesain untuk supaya bisa berpikir secara sistematis, kemudian memperhatikan terhadap suatu permasalahan, kemudian mengkaji keakuratan dan menginterpretasikan pemodelan yang kami bangun di dalam lulusan kami. Gitu ya. Ini praktisi ini contohnya adalah perbankan, asuransi, kemudian teknologi informasi dan seterusnya. Nah, kemudian dari prodi statistika. Dari prodi statistika juga kami menyiapkan profil lulusan yaitu menjadi seorang akademisi. Akademisi di sini bisa menjadi seorang tenaga pengajar ataupun bahkan menjadi seorang peneliti di sebuah universitas atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi atau juga di dalam lembaga penelitian. Kemudian praktisi statistik. Nah, ini sudah banyak juga alumni kami yang menjadi pegiat statistik seperti menjadi data analis, konsultan riset, aktuaris, pengelola data, manajer investasi, dan manajer quality control. Jadi, insya Allah dari prodi statistika dan maupun prodi matematika, hampir di setiap instansi memerlukan tenaga atau sumber daya yang berasal dari prodi matematika dan statistika. Nah, bagaimana cara kami untuk membangun seorang mahasiswa menjadi apa yang kami inginkan sesuai dengan standar lulusan kami? Maka kami merancang kurikulum itu sesuai dengan diantaranya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari stakeholder. Juga kurikulum kami itu disesuaikan dengan himpunan profesi yang sudah ada di masing-masing jalur, seperti contohnya di matematika ada Himpunan Matematika Indonesia atau disebut The Indonesian Mathematical Society atau Indo-MS. Kemudian di statistika ada Forum Pendidikan Tinggi Statistika Indonesia atau disingkat dengan Forstat. Nah, kami meramu kurikulum kami itu sesuai dengan kurikulum minimal dari kedua himpunan profesi ini. Jadi tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang dikeluarkan oleh himpunan profesi. Dan juga kami memperhatikan kebutuhan dari stakeholder yang setiap tahun kami berusaha melakukan survei gitu ya, supaya kepuasan pengguna lulusan dan seterusnya. Jadi dari situ kami meramu kurikulum kami. Kemudian dari segi kurikulum ini dari prodi statistika dan maupun prodi matematika ada 144 SKS. SKS itu adalah sistem kredit semester. Jadi 144 SKS ini harus diselesaikan oleh mahasiswa sehingga nanti layak diberikan gelar sarjana matematika atau SMAT bagi prodi matematika dan sarjana statistika atau SStat bagi prodi statistika. Nah, di sini juga selain dari saya tampilkan di sini ada beberapa mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib ini artinya mata kuliah yang dalam pembelajarannya di prodi atau di prodi statistika atau matematika itu wajib diambil oleh setiap mahasiswa. Di prodi statistika ada 107 SKS, kemudian di prodi matematika ada 125 SKS. Kemudian selain itu untuk menggenapkan menjadi 144, maka mahasiswa dituntut untuk mengambil mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan yaitu sebanyak 37 SKS bagi prodi statistika dan 19 SKS bagi prodi matematika.
Nah, jadi kalau bagi adik-adik siswa, jadi mata kuliah ini mungkin adik-adik bisa dibayangkan itu seperti mata pelajaran di SMA gitu ya, yang bobotnya itu nanti satu SKS itu artinya berarti 50 menit pertemuan atau tatap muka atau belajar di kelas, dan kemudian ada 60 menit belajar mandiri di rumah, kemudian ada lagi 60 menit tugas terstruktur. Nah, itu arti dari satu SKS. Jadi adik-adik atau bagi para mahasiswa, rekan-rekan sekalian bisa lulus dari prodi statistika dan matematika cukup dengan 144 SKS saja, seperti dengan yang merupakan standar minimal kelulusan sarjana dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNBT. Kemudian, nah ini yang menarik, yaitu dari pemenuhan 144 SKS tadi, Mas Menteri dari Kemdikbud ya menggagas suatu program baru, yaitu Kampus Merdeka. Nah, dalam Kampus Merdeka ini mahasiswa dari prodi tertentu itu bisa belajar sesuai dengan SKS tertentu yang diakui oleh prodi, tetapi dilakukan di luar kampus, tetapi bisa di luar program studi, juga bisa di luar universitasnya, dan bahkan bisa juga magang di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan ini kalau di dalam prodi statistika ada mahasiswa itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah minor. Mata kuliah minor ini diambil atau didapatkan dari mata kuliah yang diambil dari luar program studi, gitu ya, yang berada di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Nanti di slide selanjutnya akan saya perlihatkan ada yang lain-lain gitu ya, yang bisa diambil selain dari mata kuliah minor ini. Nah, sebagai contoh ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, jadi sebagai contoh misalkan ini ada mahasiswa kami yang magang di Rice Neo Cooperative di Jepang. Mulai semester ini, beliau akan magang selama kurang lebih 8 bulan, dan nanti magang itu diakui sebagai SKS, gitu ya, sebagai SKS, yaitu 20 SKS. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain yaitu ada program kampus mengajar. Ada beberapa mahasiswa kami, totalnya 5 orang mahasiswa yang dari jurusan matematika, dari program studi statistika dan program studi matematika, yang bertugas untuk mengajar di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian nanti mereka mengajar di tempat, ada yang di SD, kemudian ada yang di SDS gitu ya. Itu nanti diakui sebagai mata kuliah dengan komposisi tertentu ya. Minimal kalau untuk kampus mengajar itu maksimal 12 SKS kalau saya tidak keliru. Dan untuk yang program magang ini 20 SKS diakuinya. Jadi mereka belajar atau bekerja di luar kampus, akan tetapi the good news is hasil jerih payah mereka itu diakui sebagai salah satu untuk mendukung kelulusan. Jadi kalau misalkan 144 mereka seharusnya ambil di matematika atau di statistika, maka kalau misalkan sudah melakukan magang 20 SKS, berarti mereka tinggal menyelesaikan yang belumnya gitu ya, berarti tinggal 122 SKS saja gitu. Jadi lebih cepat selesai ya, tentu bisa gitu ya, insya Allah. Nah, kemudian ini juga masih dalam program Kampus Merdeka,
di jurusan kami juga ada namanya, ini kami mengikuti kegiatan dari nasional, yaitu ada Permatasari. Permatasari ini adalah program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara, sistem alih kredit, gitu ya. Nah, ada beberapa universitas yang sudah kami lakukan kerjasama di antaranya, gitu ya. Untuk semester ini saja ada mahasiswa kami yang berkuliah di UPN Veteran Jakarta, ada yang di Universitas Negeri Jambi, kemudian ada di Universitas Negeri Medan, dan bahkan ada juga yang di Universitas Syakwala. Nah, dari program Kampus Merdeka ini juga selain yang saya tampilkan juga ada kami yang menjadi dosen itu juga mengajar menjadi berbagai kuliah tamu di universitas lain, di Universitas Lampung Mangkurat dan di berbagai universitas yang lain. Jadi semakin adanya Kampus Merdeka ini, maka semakin fleksibel kegiatan kita, gitu ya. Dan diharapkan mahasiswa yang masuk ke prodi Matematika dan Statistika juga memiliki wawasan yang lebih luas, gitu ya, karena dapat melihat dunia luar. Nah, mungkin mohon maaf Bu Miftah, saya mohon izin sedikit. Ini ada beberapa. Berapa? 1 menit lagi. 1 menit, oke, baik. Mohon izin 2 menit. Nah, ini ada beberapa program studi dari program studi matematika dan statistika yang selain mereka kuliah, juga mereka menorehkan berbagai prestasi. Ada prestasi di nasional, diantaranya kemarin pada tahun 2021 ini, pada tahun ini, predikat mahasiswa berprestasi di tingkat UNTAN itu diraih oleh kita, gitu ya, jurusan matematika. Kemudian begitu juga di tingkat internasional, ada beberapa prestasi yang telah ditorehkan. Oke, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah berjuang. Ini sama-sama berjuang dengan kami untuk menorehkan hal-hal yang positif bagi jurusan. Kemudian ada juga kegiatan mahasiswa. Jadi jangan lupakan selain belajar juga ada kegiatan berorganisasi. Untuk mahasiswa matematika, kami mempunyai himpunan matematika yang diketuai oleh Saudara Ilham Nurtaniah, ya. Kemudian di statistika ada HIMASTA, Himpunan Mahasiswa Statistika, yang diketuai oleh Saudara Wahyudin. Oke, jadi semangat untuk belajar dan semangat untuk berorganisasi. Kemudian bagaimana dengan lulusan? Jangan takut untuk masuk ke matematika atau statistika. Ternyata kakak-kakak kelas Anda ini bahkan ada yang berprestasi, mereka lulus kurang dari 4 tahun. Jadi secara kurikulum kami desain untuk 4 tahun, tapi ternyata kakak-kakak kelas Anda itu berprestasi, mereka bisa lulus kurang dari 4 tahun. Ada yang 3 tahun 7 bulan, ada yang 3 tahun 6 bulan, ada yang 3 tahun setengah, gitu ya. Kemudian dan bahkan prodi statistika ini merupakan mempunyai program studi yang mempunyai peringkat ketiga se-UNTAN yang memiliki masa studi yang terpendek. Dan rata-rata masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya hanya 3,65 bulan. Jadi cepat lulus nih, cepat kerja, gitu ya intinya. Oke, baik. Nah, ini adalah sosial media yang dapat adik-adik atau rekan-rekan sekalian untuk akses. Silahkan mendapatkan informasi dari kami. Insya Allah kami update di sosial media. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan kerjasama dengan berbagai instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, baik itu dalam segi pendidikan maupun dalam instansi-instansi pemerintah lainnya yang di luar pendidikan, gitu ya. Ada dari BPS, kemudian PPN Pemangkat, BMKG, kemudian SMA, MGMP, dan banyak lagi yang lainnya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi prestasi dosennya juga luar biasa, dan nanti kami
kami nantikan kedatangan adik-adik semuanya atau yang mau tahu tentang program studi matematika dan statistika lebih lanjut. Kami juga terbuka, baik bagi adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Bu Miftah. Mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Evi Noviani. Jadi tadi Bu Evi memberikan materi tentang lebih dekat dengan matematika FMIPA Untan. Jadi dari sisi bangunannya, sisi lulusannya, bagaimana proses perkuliahannya, prestasi apa saja, lapangan pekerjaan apa saja yang mungkin. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit gambaran. Nah, kalau misalnya mungkin adik-adik siswa yang mau kuliah, mau menjadi mahasiswa, penasaran dengan apa aja. Tadi kan hanya nggak detail, nggak rinci, hanya gambaran besarnya. Kalau masih penasaran, ya silahkan aja bergabung ke kita. Jadi kuliah di sini, jadi biar lebih tahu, biar lebih paham, dan biar bisa merasakan gimana rasanya kuliah di sini dan lulus dan bekerja seperti yang tadi diberikan bahwa rata-rata 3,65 bulan aja langsung bisa bekerja. Silahkan bagi adik-adik yang ingin bergabung. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pemateri yang kedua, kita akan memberikan sertifikat dulu Bu untuk pemateri. Silakan operator. Jadi ada sertifikat, karena biasanya kalau sertifikat diberikan secara langsung, kalau ini karena virtual, jadi kita share screen aja ya Bu, sertifikatnya. Terima kasih kepada Ibu Evi Noviani sebagai narasumber kegiatan webinar peran aktuaris dan data scientist di era industri 4.0. Nah, sebagai informasi juga untuk kalau ada yang ingin bertanya, jadi silahkan diketik aja di kolom chat. Nanti setelah pemateri kedua, kita akan adakan sesi tanya jawab pertama untuk Bu Evi dan Bu Nani nantinya. Jadi silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis aja di kolom mengikuti format yang sudah diberikan oleh panitia ya. Nah, baiklah, kita move ke narasumber yang kedua. Pemateri yang kedua kita adalah Ibu Nani Natalia FSAI. Jadi Bu Nani Natalia FSAI ini menyelesaikan pendidikannya di Matematika Institut Teknologi Bandung dan sekarang menjadi appointed actuary di PFI Mega Life. Jadi Bu Nani sudah ada? Oke. Silakan Bu Nani menyampaikan materinya, dan teman-teman semua, teman-teman peserta webinar, kita sama-sama menyimak supaya kita dapat tambahan ilmu dari Bu Nani Natalia. Silakan Bu Nani, mungkin 20 menit, sama nanti saya ingatkan lagi ya kalau misalnya sudah mau habis waktunya. Silakan Bu Nani. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mungkin seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya, perkenalkan saya Nani Natalia. Saat ini saya bekerja sebagai aktuaris perusahaan di PT PFI Mega Life. PFI Mega Life itu adalah joint venture antara Prudential Finance yang base-nya di US. Biasanya yang dikenal di Indonesia itu Prudential UK yang warna merah. Itu base-nya di UK. Jadi dua company yang berbeda. Dengan Mega Life. Mega Life itu under Citicorp. Jadi joint venture antara dua company itu. Saya memulai karir saya sebagai aktuaris itu setelah lulus dari program studi matematika di Institut Teknologi Bandung tahun 2010. Tahun yang sama saya mulai bekerja sebagai aktuaris di PT Sun Life Financial Indonesia kurang lebih selama 10 tahun. Berbagai macam role, mulai dari pricing, valuation, dan yang terakhir itu adalah IFRS 17. Mungkin yang tertarik dengan aktuaris mulai familiar dengan apa itu IFRS 17. Jadi sebelum saya menjadi aktuaris perusahaan, saya handle sebagai nge-lead IFRS 17 implementation di Sun Life Financial Indonesia. Untuk kesempatan ini saya cuma mau share, sebetulnya sebelum kita berbicara mengenai apa peran aktuaris terhadap industri 4.0, ada baiknya untuk kita mengenal sebenarnya apa sih aktuaris, apa sih yang dilakukan oleh seorang aktuaris, dan bagaimana untuk menjadi seorang aktuaris. Untuk teman-teman semua mungkin sedikit sharing dari saya mohon izin untuk share screen.
Semuanya bisa melihat screen saya. Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi sebetulnya apa itu aktuaris? Aktuaris itu seseorang atau business profession yang profesional yang bekerja untuk menganalisis risiko gitu. Dia menggunakan matematika, statistik, sama dan juga ekonomi. Biasanya di sini ada makro dan mikroekonomi. Kita melihat bagaimana keadaan perekonomian secara global maupun skup Indonesia itu sendiri gitu. Karena banyak faktor yang akan kita pertimbangkan di dalam situ. Dan untuk menjadi seorang aktuaris, hal yang paling diperlukan, kenapa sih aktuaris banyaknya itu lulusan matematika, statistik, or actuarial science. Untuk actuarial science mungkin hanya baru ya, karena hanya beberapa universitas yang baru meluncurkan program studi actuarial science di Indonesia. Pada kenyataannya di industri banyak sekali lulusan actuarial science, tapi itu mostly lulusan luar negeri semua. Lulusan dari Indonesia setahu saya baru UI itu adalah angkatan pertamanya baru mulai lulus tahun ini. Diikuti oleh beberapa universitas lain yang mulai punya actuarial science. Kenapa sih matematik yang banyak menjadi aktuaris? Karena kita memerlukan suatu analisis atau problem solving dalam menyelesaikan masalah dari mungkin sebagai spesifik itu di insurance industry itu kita melihat bagaimana sih perusahaan asuransi melakukan bisnisnya, bagaimana sih behavior daripada pemilik polis asuransi itu tersebut, dan kita memproyeksikan sebetulnya apa sih yang akan mereka lakukan 100 tahun ke depan gitu. Biasanya dikenal dengan istilah forecasting gitu. Kita memforecast apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu, di masa depan. Jadi karena tadi ini spesifik untuk ngomongin peran aktuaris di insurance company, karena berhubung saya bekerja di insurance company. Jadi sebetulnya apa sih yang kita lakukan? Kita menentukan sebetulnya kan prinsip daripada asuransi itu adalah transfer risiko daripada policy holder to insurance company. Berapa sih resiko, berapa sih premi yang harus dibayarkan oleh policy holder tersebut? Itu didesain, ditentukan oleh seorang aktuaris. Selain itu juga aktuaris berperan untuk menentukan berapa sih profitability, karena mungkin contoh gampangnya adalah kalau saya jualan suatu makanan, saya beli bahan baku, saya jual, sisanya akan menjadi keuntungan bagi saya. Tapi insurance company tidak seperti itu. Orang bayar premi 1.000, kita bayar klaim itu bukan saat ini, tapi kita bayar klaim mungkin 10 tahun ke depan, kita akan bayar klaim itu mungkin 50 tahun ke depan, makanya perhitungan profitability-nya pun akan sedikit kompleks, tidak seperti kita jualan makanan atau jualan produk yang nyata, gitu. Yang jelas berapa modalnya, berapa biaya yang kita keluarkan. Makanya peran aktuaris itu sangat penting. Tidak bisa seorang accounting menentukan profitability daripada insurance company. Itu harus ditentukan oleh seorang aktuaris. Karena banyak probability di dalamnya. Assumption yang dipakai dalam menentukan berapa sih profitability tersebut. Jadi bisa dibilang lebih ke pemodelan di dalamnya. Yang dilakukan seorang aktuaris untuk menentukan tadi preminya, menentukan berapa profitability-nya, dan dari pemodelan itu juga biasanya aktuaris akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Oh, ternyata produk ini tuh udah nggak profit buat company. Action ini yang harus diambil oleh insurance company. Gitu. Oleh karena itu, peran aktuaris itu sangat penting di perusahaan asuransi. Selain itu, kayak tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, dalam penentuan profitability atau penentuan premi tersebut, kita mengasumsikan sesuatu yang sangat panjang gitu. Jadi kalau seseorang bayar premi, mungkin kalau teman-teman semua pernah punya produk asuransi gitu, beli produk asuransi bayar premi sebesar 2 juta gitu. Terus kita cuma bayar aja secara berapa tahun. Apakah uang itu akan diasumsikan menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi? Tidak. Karena sebagian daripada uang itu, bahkan sebagian besar dari uang itu akan disisihkan oleh perusahaan asuransi yang disebut dengan reserve. Nah, reserve ini mengandung berbagai macam assumption. Itu semua dihitung oleh seorang aktuaris. Jadi uang itu disisihkan untuk nantinya akan digunakan untuk pembayaran
klaim di kemudian hari. Kayak seperti yang tadi, hubungannya bahwa aktuaris juga sangat berperan penting untuk menentukan memberikan masukan kepada perusahaan asuransi dalam making decision ke depannya itu mau kayak gimana sih perusahaan ini. Jadi peran aktuaris itu sangat penting. Tadi kurang lebih semuanya itu peran aktuaris di dalam dunia asuransi. Pada kenyataannya aktuaris itu tidak hanya bisa bekerja di perusahaan asuransi. Gitu. Mungkin di Indonesia mostly aktuaris itu kerja di perusahaan asuransi. Bisa dibilang 85% aktuaris itu kerja di life insurance, 5% di general insurance, sisanya hanya sedikit kerja di perusahaan consulting. Nah, itu pun biasanya related to insurance company. Dan gitu bisa juga sebetulnya bekerja di OJK, government kayak gitu. Saat ini setahu saya OJK itu sudah mengencourage karyawannya untuk ngambil ujian supaya menjadi qualified aktuaris. Karena bagaimana orang yang bekerja di OJK mau mengevaluasi pekerjaan seorang aktuaris di perusahaan asuransi tanpa mengerti sebenarnya apa sih yang dilakukan. Makanya sekarang OJK mulai gencar gitu untuk karyawan-karyawan yang berhubungan dengan monitoring insurance company itu mulai belajar aktuaris, mengikuti ujian profesional. Seperti kita tahu juga ada beberapa universitas sekarang sudah membuka jalur jurusan aktuaris. Dengan kata lain yang akan diperlukan bahwa setahu saya sih belum ada di Indonesia FSAI atau associate, ASAI biasanya disebutnya kalau lulusan PAI yang bekerja sebagai dosen. Belum ada sih setahu saya. Gitu. Sebagai dosen tamu ada di ITB, tapi untuk jadi full time dosen sih belum ada. Tapi kalau di luar negeri itu sangat common gitu. Jadi dia belajar aktuaris, dia ikut ujian profesi, dan pada akhirnya dia bekerja sebagai dosen. Gitu. Dengan kata lain, akan ada suatu korelasi antara textbook dengan apa yang dilakukan oleh di industri. Karena ya tadi kalau kita sebagai business profession biasanya udah lebih beradaptasi dengan industri asuransi secara umum gitu. Tidak, karena ada sedikit gap antara apa yang ada di textbook dengan apa yang dilakukan di industri itu sendiri gitu. Jadi makanya kalau di luar negeri biasanya dosennya pun ngambil ujian profesi gitu, supaya ada alignment tersebut. Untuk bank dan investment firm saat ini sih di Indonesia setahu saya masih belum ada, tapi kalau di luar negeri itu sangat common untuk seorang aktuaris kerja di investment banking gitu, karena tadi dia memproyeksikan mengenai kondisi ekonomi, itu juga memerlukan ilmu aktuaria. Jadi secara umum apa sih sebenarnya tipikal pekerjaan daripada seorang aktuaris? Yang pertama tadi menentukan berapa sih harga premi kalau kita membuat suatu produk asuransi. Baru perhitungan cadangan. Cadangan itu adalah uang yang disisihkan untuk membayarkan klaim di kemudian hari. Baru performing actuarial cycle. Nanti saya akan jelaskan apa sih actuarial control cycle itu. Dan juga berpartisipasi dalam pembentukan business plan. Jadi perusahaan asuransi itu idealnya tiap tahun itu akan memproyeksikan apakah sih yang akan terjadi dengan perusahaan ini 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tujuan daripada planning ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan daripada perusahaan asuransi di kemudian hari. Selain itu juga memang requirement daripada OJK mengharuskan perusahaan asuransi perform business planning tiap tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menjadi seorang aktuaris? Untuk menjadi seorang aktuaris tentunya actuarial student itu perlu mengambil beberapa ujian. Kalau saat ini under PAI itu ada 10 ujian, 7 ujian itu untuk associate level, dan 3 itu untuk fellow level. Setelah lulus dari 10 ujian itu, maka nanti actuarial student itu akan qualified sebagai aktuaris. Nah, selain itu sebetulnya tidak harus mengambil ujian yang diselenggarakan oleh PAI saja. Ada banyak international actuarial exam yang bisa kita ambil. Nah, jadi saat ini banyak sekali actuarial student yang mulai mengambil tidak hanya PAI, dengan kata lain mereka ingin punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri.
Karena mungkin kalau kita mengambil kayak saya hanya fellow dari Society of Actuary Indonesia, dengan kata lain, ya saya bisa bekerja di luar negeri, tapi untuk menjadi aktuaris perusahaan saya tidak akan bisa. Saya hanya bisa menjadi aktuaris perusahaan di Indonesia saja. Untuk menjadi aktuaris perusahaan di luar negeri itu kita harus mengambil sertifikasi internasional. Ada beberapa sertifikasi internasional, ada Society of Actuary, itu FSA gelarnya, itu di Amerika, ada Canadian Institute of Actuary itu di Kanada, dan juga Institute of Actuary itu UK. UK ini sama dengan Australia mereka, via gelarnya. Jadi sebetulnya, dan yang umum diambil oleh orang Indonesia saat ini, maksud saya orang Indonesia adalah lulusan daripada universitas lokal ya. Jadi orang Indonesia yang kuliah di ITB, kuliah di UI gitu. Mereka tuh banyak yang mulai mengambil SOE. Itu sangat sangat umum. Dan kalau misalkan teman-teman join ke insurance company, sebetulnya insurance company itu akan provide segala support untuk teman-teman mengikuti ujian ini. Mulai dari ujiannya dibayarin, segala kebutuhan untuk mengikuti ujian itu dari buku apa, semuanya akan di-provide oleh company. Bahkan beberapa company itu memprovide benefit kalau kita lulus dari ujian tersebut. Jadi sebetulnya ya ujiannya agak susah tapi menyenangkan karena banyak benefit di belakang yang mengikuti. Nah, tadi saya menyinggung mengenai actuarial control cycle. Sebenarnya apa sih actuarial control cycle itu? Kurang lebih inilah yang dilakukan oleh seorang aktuaris di perusahaan asuransi. Karena tadi kita berusaha untuk membuat suatu produk asuransi yang akan mengcover benefit untuk 100 tahun ke depan. Dengan kata lain, siapa sih yang tahu 100 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, seorang aktuaris akan membuat suatu asumsi. Initial assumption ini akan di-set up. Kalau perusahaannya sudah ada, itu gampang. Bisa pakai existing assumption. Tapi kalau perusahaannya baru atau produk asuransinya baru, asumsinya apa? Gitu. Kita tidak punya asumsi tersebut. Biasanya kita bisa refer ke jurnal, refer ke industri punya assumption. Seperti kita ketahui kayak mortality gitu. Sebetulnya kan Indonesia sudah mempublish TMI, Tabur Mortality Indonesia. Kita bisa pakai itu sebagai initial assumption kita. Ini assumption ini akan dimodelkan oleh seorang aktuaris untuk menentukan berapa sih premi yang harus dibayarkan untuk produk asuransi ini. Biasanya premi itu berbeda-beda berdasarkan resiko daripada produknya. Sebagai contoh, kalau orangnya semakin tua, preminya akan semakin mahal. Benefitnya semakin besar, preminya akan semakin besar. Misalkan kalau kematian, male itu lebih mahal daripada female, karena tingkat kematian pria itu lebih tinggi daripada tingkat kematian wanita. Untuk kesehatan, wanita itu lebih mahal daripada pria. Semua itu assumption. Nah, itu semua di set up untuk menentukan berapakah preminya tersebut. Dari premi itu tadi, bayar premi misalkan 1 juta, itu tidak diakui sebagai pemasukan bagi perusahaan asuransi. Akan sebagian disisihkan. Disisihkannya itu, yang tadi saya sebut sebelumnya, yaitu adalah cadangan. Disisihkan oleh perusahaan seorang aktuaris. Dari 1.000 itu ternyata yang diakui perusahaan sebagai income itu hanya dari 1.000 misalkan hanya 50, 950-nya itu adalah cadangan gitu, atau biasa disebut reserve valuation. Dari situ semua, dari model yang kita miliki, seorang aktuaris juga akan menentukan berapa sih future profit daripada produk tersebut. Future gitu. Future itu belum kejadian, tapi kita udah menghitung berapa profitnya. Makanya perlu pemodelan. Kalau tadi seperti saya mention sebelumnya, kalau kita jualan barang, profit ya berdasarkan cash flow saat ini. Itu bisa dilakukan oleh seorang accounting. Karena berdasarkan cash flow basis. Income-nya berapa, pengeluarannya berapa, sisanya jadi profit or loss bagi company tersebut. Tapi ini berhubungan dengan future profit. Profit yang belum kita ketahui, belum terjadi, tapi kita modelkan dengan menggunakan assumption tersebut. Dan selain itu juga kita aktuaris akan menggunakan model untuk menentukan planning karena kita memproyeksikan sesuatu yang sangat panjang ke depannya. Dan selain itu mungkin kalau beberapa orang dari kalian yang mulai tertarik dengan asuransi sering mendengar istilah bahwa ada perusahaan asuransi gagal bayar,
Terus itu tuh kenapa sih sebetulnya? Nah, itu tuh salah satu peran dari aktuari. Kita itu perlu memastikan adanya matching antara aset dan liability. Liability-nya itu apa? Liability-nya itu adalah klaim yang akan terjadi di kemudian hari. Dari uang yang disisihkan tadi, yang berupa riset, kita harus investasikan uang tersebut. Instrumen investasinya apa? Apakah di equity, di bond, dan deposit? Nah, seorang aktuaris harus bekerja sama dengan head of investment untuk menentukan instrumen investasi apa sih yang cocok. Instrumen investasi itu harus matching dengan si liability-nya. Seberapa liquid, berapakah duration daripada si aset tersebut atau maturity daripada aset tersebut, itu semua tentunya bagian ALM ini aktuaris tidak bekerja sendiri. Dia akan bekerja sama dengan head of investment untuk menentukan berapa sih aset yang harus kita sisihkan dan berapa kemana aset tersebut harus diinvestasi. Karena tiap instrumen investasi punya profil risiko yang berbeda. Equity sangat fluktuatif. Bond apa? Time deposit mungkin lebih stabil, tapi return-nya kecil. Seperti itu. Nah, setelah itu pemodelan terjadi, tadi pakai initial assumption, aktuaris akan mereview assumption yang saya pakai itu benar atau enggak sih? Kejadiannya seperti yang saya asumsikan enggak sih? Gitu. Nah, itu disebut dengan experience study. Itu dilakukan oleh seorang aktuaris untuk melihat bagaimana antara assumption dengan realisasi. Apakah realisasinya lebih buruk, apakah lebih baik? Mungkin kalau belajar actuarial science nanti mulai mengenal apa yang diistilah dengan credibility risk credibility theory gitu. Itu tuh ngomongin mengenai teori yang kita pakai untuk menentukan, untuk mengevaluasi assumption atau experience daripada policy holder behavior tersebut. Kalau kita melihat, oh ternyata jauh sekali tingkat kematian yang kita asumsikan itu terlalu rendah, maka kita harus melakukan update assumption. Kita propose assumption yang lebih sesuai dengan realitanya. Nanti kita modelin lagi, itu akan berlangsung terus-terusan secara continue. Gitu. Dari mulai profit testing, balik lagi ke modeling, balik lagi ke review, baru ke update assumption, itu terus akan dilakukan oleh seorang aktuaris. Jadi bukan pekerjaan yang statis, oh udah dibuat produk asuransinya, sudah, gitu. Tidak seperti itu. Itu akan continue proses. Semoga tidak membuat pusing. Nah, kurang lebih tadi semua itu dikerjakan oleh aktuaris. Selain itu juga dalam melakukan pekerjaan tersebut, aktuaris itu punya hal yang perlu dipertimbangkan. Gitu. Istilahnya kita punya stakeholder. Gitu. Nah, stakeholder ini kita harus make sure bahwa setiap kepentingan daripada stakeholder kita itu terpenuhi. Dengan kata lain, dalam membuat produk asuransi, aktuaris harus memastikan bahwa produk asuransi tersebut memenuhi kebutuhan daripada policy holder. Policy holder itu pemilik polis. Selain itu juga harus memenuhi bahwa distribusi sebagai tenaga penjual, mereka itu memperoleh komisi yang kompetitif. Tentunya kalau kita jualan suatu produk, komisinya terlalu rendah, sedangkan company lain provide komisi yang lebih besar, nggak akan ada yang jualan, nggak akan jalan perusahaan asuransi tersebut. Dan tentunya shareholder sendiri, perusahaan, kita harus make sure bahwa perusahaan tidak merugi, perusahaan harus untung, perusahaan harus memiliki dana yang cukup dalam menjalankan bisnisnya. Nah, 3 stakeholder ini harus kita kita pikirkan setiap kali kita mengambil decision. Dari setiap premi yang kita tentukan, berapa cadangan yang kita sisihkan, ketiga stakeholder ini harus kita pikirkan bahwa mereka setiap kebutuhannya itu terpenuhi dalam setiap decision yang kita buat. Nah, secara detail apa sih yang dikerjain sama aktuaris di perusahaan asuransi itu? Yang pertama, ya membuat produk asuransi tersebut, menentukan berapa preminya, menentukan melakukan profit testing, karena
tadi semuanya itu assumption gitu. Segala kemungkinan itu mungkin terjadi. Makanya kita melakukan sensitivity testing untuk melihat apa yang akan terjadi kalau assumption-nya itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Selain itu juga aktuaris itu salah satu profesi yang sangat diawasi oleh regulasi. Jadi kayak misalkan aktuaris perusahaan, hanya orang-orang yang qualified sebagai aktuaris perusahaan yang boleh menjadi aktuaris perusahaan. Dia harus mengikuti tadi ujian profesi, udah gitu juga harus mengikuti development secara kontinu, baik itu yang dilakukan oleh PAI ataupun institusi-institusi lainnya. Dan juga karena memang tadi menyangkut kepentingan dari para policy holder, jadi si OJK itu sangat berperan, sangat aktif lah untuk selalu monitoring, melakukan audit terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh aktuaris. Jadi setiap produk baru tuh kita harus laporin ke OJK. Mereka akan challenge kita. Apakah assumption yang kita pakai itu sesuai atau tidak? Apakah produk kita itu masuk akal atau tidak? Itu semua akan OJK akan secara aktif melakukan review dan monitoring terhadap setiap produk yang dibuat oleh seorang aktuaris di perusahaan asuransi. Jadi balik lagi setelah membuat produk asuransi akan menyisihkan berapa sih cadangan atau reserve condition atas produk asuransi tersebut. Perform experience study karena banyak assumption yang dipakai oleh seorang aktuaris dalam pembuatan suatu produk asuransi. Assumption-nya itu banyak, ada tingkat kematian, berapa morbidity, ada persistensi. Persistensi itu mengatakan berapa lama sih polis itu akan stay dengan kita atau sebelum dia memberhentikan polisnya. Nah, itu namanya persistensi study. Menentukan business plan. Seperti tadi saya mention bahwa business plan itu tujuannya apa sih? Itu tuh membantu perusahaan dalam making decision. Kedepannya mau kayak gimana? Strategi bisnisnya mau kayak gimana? Untuk memonitor bisnis daripada perusahaan asuransi tersebut. Melakukan sensitivity. Apa yang akan terjadi jika terjadi natural disaster? Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba klaim yang terjadi itu lebih besar daripada apa yang kita asumsikan? Apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba banyak polis yang memberhentikan polisnya daripada apa yang kita asumsikan, dan juga melakukan berbagai macam reporting ke regulasi, dalam hal ini OJK. Kurang lebih itu share apa yang dilakukan oleh aktuaris dan peran aktuaris di perusahaan asuransi. Kalau spesifik dengan industri 4.0 itu sebetulnya pekerjaannya sama, cuman memang beberapa perusahaan asuransi saat ini mulai melakukan perpindahan dari yang dulunya mungkin masih manual menjadi digitalisasi. Tujuannya itu supaya kita tahu memang pada akhirnya ya semua industri akan secara digital. Kita sebagai perusahaan asuransi pun tidak mau ketinggalan. Gitu. Sebagai contoh di perusahaan tempat saya bekerja, kita mulai memasarkan produk asuransi melalui Grab, berbagai macam platform digital lainnya. Gitu. Karena memang kita tahu. Mungkin kalau untuk digital insurance di Indonesia belum banyak yang sukses gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada satu perusahaan asuransi yang cukup sukses, namanya itu Lemonade. Lemonade itu perusahaan asuransi yang benar-benar keren lah. Dia itu membuat perusahaan asuransi yang secara keseluruhan digital dan premi asuransinya itu bisa spesifik untuk tiap orang berbeda-beda. Udah keren banget lah si Lemonade itu. Setahu saya itu yang paling maju dia base-nya itu di Amerika. Untuk Indonesia sendiri kita lebih mungkin untuk membuat produk asuransi yang spesifik untuk tiap orang berbeda mungkin saat ini belum sampai ke situ, tapi beberapa perusahaan asuransi mulai melakukan digitalisasi, gitu, membuat produk-produk asuransi yang lebih sederhana supaya bisa dijual dengan jalur distribusi digital. Karena kalau mungkin produk asuransinya terlalu kompleks, secara regulasi itu pun belum diizinkan untuk dilakukan secara digital. Karena takutnya ada mis-selling gitu, atau salah jual. Yang membeli produk asuransinya tidak mengerti, akhirnya merasa tertipu. Kurang lebih
Sedemikian sharing dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Nani. Jadi tadi banyak sekali materi yang disampaikan. Kita menerima banyak informasi sekali tentang aktuaris itu apa, kemudian bagaimana untuk menjadi aktuaris, kemudian prosesnya apa aja, kontrol cycle-nya seperti apa, dan key area-nya seperti apa. Jadi mungkin sebelum yang lain bertanya, mungkin saya nanya dulu ya Bu ya. Jadi saya mungkin untuk jadi di Kalimantan Barat ini profesi aktuaris itu belum terlalu familiar oleh orang-orang maupun mahasiswa gitu. Jadi profesi aktuaris itu belum terlalu dikenal gitu. Berbeda ketika kita misalnya di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bandung, kita sudah sangat familiar dengan aktuaris. Nah, mungkin di sini kan juga banyak adik-adik mahasiswa statistik ya, yang nantinya akan lulus sebagai sarjana statistik. Nah, kira-kira pertanyaan yang realistis biasanya ketika kita berbicara tentang profesi itu, kira-kira apa sih benefitnya, apa sih keuntungan kalau kita bekerja sebagai aktuaris itu, sebergengsi apa sih profesi aktuaris, supaya bisa juga untuk adik-adik statistik di sini, mahasiswa di sini, kita harus jadi aktuaris supaya kita dapat ini. Jadi sebergengsi apa sih sebenarnya profesi aktuaris ini gitu. Karena memang di sini memang belum terlalu familiar Bu untuk profesi aktuaris. Silakan Bu Nani. Ya mungkin, bagus. Mungkin lebih realistis aja. Kenapa saya harus jadi aktuaris sih? Gitu. Iya, kerjaannya susah, gitu. Tingkat stresnya tinggi, kayaknya kompleks banget. Terus kenapa? Yang paling gampang gajinya gede. Nah, itu dia. paling gampang. Pasti memotivasi ya Bu ya. Itu langsung memotivasi. Setahu saya, salah satu aktuaris itu adalah number one profession in Amerika. Kenapa? Karena dia itu tahun 2015 sampai 2018 itu pekerjaan nomor 1 di Amerika. Salah satunya karena menurut orang Amerika itu tingkat stresnya rendah, walau saya tidak setuju sebetulnya. Karena tingkat stres itu tergantung, tapi sebetulnya pekerjaannya tidak sesimpel itu juga. Jujur aja, tidak sesimpel itu gitu. Tapi juga tidak semenyeramkan itu. Selain itu mungkin realistis, adik-adik semua kan masuk jurusan matematika pasti kurang lebih karena suka matematika kan. Kalau saya dulu ngambil jurusan matematika ya karena saya suka matematika. Saya tidak terpikir saya mau jadi apa setelah lulus, tapi yang pasti saya mau mempelajari apa yang saya suka. Saya mau mempelajari apa yang saya cintai gitu. Setidaknya saya tidak menjadi beban untuk belajar. Sama halnya dengan pekerjaan aktuaris. Karena pekerjaan aktuaris itu matematik banget lah gitu. Problem solving, analisis gitu. Jadi kalau suka matematika akan sangat besar kemungkinannya untuk suka pekerjaan aktuaris. Selain itu, ya kayak tadi dibilang mungkin kan untuk beberapa profesi setelah lulus kuliah udah bebas ya, tinggal bekerja. Sedangkan aktuaris itu, saya sebagai contoh, saya lulus tahun 2010, saya mulai bekerja itu akhir 2010, dan 2010 sampai dengan 2014, 4 tahun, pada saat itu belum ada penyetaraan. Saat ini kan sebetulnya ujian PA itu udah banyak penyetaraan untuk beberapa universitas seperti ITB, UI, UGM. Zaman saya belum ada penyetaraan, jadi saya ngambil ujian, emang rasanya lelah gitu, karena saya udah lulus, saya udah kuliah 4 tahun, terus saya masih harus ikut ujian profesi yang bisa dibilang tidak begitu mudah juga gitu. Bahkan beberapa teman saya sampai 10 tahun untuk dapat fellow gitu. Syukurnya saya waktu itu nggak terlalu lama lah ya, kurang lebih 4 tahun gitu. Tapi saat kita mengikuti ujian profesi itu, kita mulai realize itu. Oh, yang saya pelajarin dulu waktu kuliah itu, kebetulan saya waktu kuliah sering ngambil mata kuliah peminatan aktuaria. Di ITB itu kan boleh ya kita ngambil mata kuliah S2 walau kita kuliah S1. Jadi kurang lebih udah ada gambaran sedikit lah aktuaris itu ngapain. Jadi saat kita ujian profesi, kita itu bisa mulai melakukan alignment gitu, melihat korelasi apa sih yang saya pelajari dengan apa sih yang saya kerjakan di dunia pekerjaan gitu. Saya sih suka gitu dengan itu ya. Jadi kayak nggak
ya bisa dibilang kan pelajaran matematika tuh agak apa ya, kalau orang bilang mau ngapain kuliah matematika, lulus mau jadi guru, ternyata tidak loh gitu. Seorang lulusan matematika itu ada banyak profesi, bisa jadi data analis, bisa jadi aktuaris, bisa jadi banyak yang lainnya. Kalau untuk aktuaris sendiri kita itu bisa melihat gitu korelasi apa yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan di pekerjaan gitu. Dari segi tingkat stres kayaknya biasa aja gitu, tapi yang nggak gampang juga. Mungkin ya challenge-nya satu sih, ikut ujian profesi. Itu doang. Selain itu menurut saya menyenangkan semua. Setiap kali lulus ujian itu kita dapat benefit. Tiap perusahaan beda-beda, tapi benefitnya sangat lumayan. Karena kita dibayarin, si ujiannya kan ujiannya lumayan mahal juga ya. Apalagi kalau kita ikut SOE itu lumayan mahal. Sekali ujian bisa 3,5 juta, 4 juta gitu. Belum lagi kalau nggak lulus. Retake itu kan lumayan mahal ya kalau bayar sendiri. Gitu. Itu dibayarin sama perusahaan asuransi. Dan gitu setiap kali kita lulus, kita itu akan mendapatkan salary increment. Kayak 10 up to 15% daripada salary. Jadi sangat menggiurkan. Jadi itu ya tadi ya, untuk adik-adik mahasiswa di sini realita paling utama itu tadi gajinya gede ya, gajinya besar. Tapi untuk mendapatkan gaji yang besar tentunya prosesnya juga panjang tadi, seperti yang kata Bu Nani, butuh waktu 4 tahun untuk sampai jadi fellow. Jadi memang ada beberapa modul gitu ya Bu, modul yang harus diselesaikan, yang harus lulus barulah kita bisa menjadi fellow tadi. Jadi prosesnya juga panjang, tapi akhirnya juga pasti endingnya pasti menyenangkan, pasti sangat sesuai lah, bayarannya sesuai dengan usaha yang sudah kita lakukan. Kemudian ada pertanyaan juga nih untuk Bu Nani di kolom chat, mungkin ada dari M. Lutfi Abdurrahman. Pertanyaannya adalah terkait digitalisasi pada profesi aktuaris, apakah suatu saat profesi aktuaris akan digantikan oleh peran teknologi? Bagaimana cara agar profesi aktuaris tetap eksis di era teknologi, dan bagaimana cara agar konsep aktuaris bisa diterapkan di instansi non-asuransi? Jadi ada tiga pertanyaan. Jadi apakah nanti suatu saat akan digantikan oleh peran teknologi? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya tetap eksis? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara agar menetapkan konsep aktuaris itu bisa diterapkan di instansi non-asuransi? Silakan Bu Nani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, mengenai apakah peran aktuaris akan digantikan oleh peran teknologi, jawabannya pasti. Semua profesi pada akhirnya akan sebagian digantikan oleh teknologi. Tapi sejauh mana? Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita, karena kita tahu mulai banyak. Gitu. Ada yang namanya big data, ada yang namanya AI. Gitu. Sejauh mana sih pekerjaan-pekerjaan kita? Karena kita sedang berada di transisi dari tradisional aktuaris menjadi aktuaris yang mulai sedikit demi sedikit akan digantikan oleh teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, tapi ada banyak pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Contohnya analisis. Karena menurut saya sehebat apapun AI, dia tidak akan pernah bisa melakukan analisis, decision making untuk apa sih yang perusahaan asuransi harus lakukan? Perhitungan premi pada akhirnya saya percaya itu semua akan bisa digantikan oleh teknologi. Perhitungan research pada akhirnya akan bisa dilakukan oleh teknologi. Tapi analisis daripada kenapa riset ini naik dan turun, kenapa premi kita harus seperti ini, desain daripada teknologi itu semua pada akhirnya harus dilakukan oleh aktuaris itu sendiri. Jadi menurut saya sih lebih mempersiapkan diri kita untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah bagaimana, sepertinya ini udah dijawab ya, bagaimana cara agar profesi aktuaris tetap eksis di era teknologi. Saya sudah menjadi aktuaris itu 10 tahun. Gitu. Tapi bukan berarti 10 tahun saya udah pintar, saya udah tahu banyak, that's it, enggak. Pada saat kenyataannya gitu, saya juga masih terus belajar karena ilmu itu akan terus berkembang, teknologi akan terus berkembang,
ya kita sebagai manusia tentunya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, dan bagaimana cara agar konsep aktuari bisa diterapkan di institusi non-aktuaris. Sebetulnya seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa di negara-negara luar, terutama Amerika, banyak investment banking, bank gitu, mulai menerapkan ilmu asuransi di dalam pekerjaan mereka atau dalam Indonesia. Sebetulnya hal yang sama bisa terjadi untuk Indonesia, tapi problemnya itu satu. To be honest, aktuarial knowledge di Indonesia itu masih kalah jauh lah, compare ke luar gitu. Mereka itu udah melakukan banyak perkembangan, mulai dari digitalisasi, mulai dari software ataupun segala macam model penelitian mengenai actuarial science itu banyak dilakukan gitu oleh negara-negara luar. Saat ini kita biasanya mengadaptasi. Sebagai contoh IFRS 17 gitu. Di Indonesia diadaptasi menjadi PSAK 74. Ya Indonesia pada saat ini kita bisanya mengadaptasi gitu. Belum sampai bisa menginitiate sesuatu yang dari awal gitu. Kita menginitiate suatu model baru. Tapi menurut saya sih sangat besar kemungkinannya. Tinggal bagaimana kita melihat perkembangan daripada ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu aktuaria itu sendiri. Tapi kalau saya bisa bilang sih sejak ada Ready itu tahun 2016 kalau 2016 perkembangan ilmu aktuaria di Indonesia itu cukup berkembang lah, compare zaman saya. Saat saya lulus saya nggak pernah tahu bahkan actuarial science itu bakal ngapain sih? Actuarial science itu ilmu apa sih gitu? Karena memang masih gap-nya masih sangat besar. Tapi sekarang sih udah jauh berkembang, jauh lebih baik. Awareness daripada orang-orang juga jauh. Kurang lebih seperti itu, apakah menjawab pertanyaannya? Ya, semoga menjawab ya. Semoga menjawab untuk... Kalau kurang mungkin bisa ditanyakan lagi. Iya. Jadi tadi memang berkembang, teknologi terus berkembang, jadi kita sebagai manusianya, kan kita juga yang akan membuat teknologi itu, kan membuat formula-formulanya segala macamnya. Jadi kita juga harus beradaptasi, harus bisa mengupgrade diri, jangan mau kalah sama teknologinya. Gitu. Yang sampai kita kelibas teknologi, jadinya teknologi yang mengendalikan kita. Harusnya kita yang mengendalikan teknologi itu. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab via Instagram ya, kata Bu Wira. Jadi akan dijawab via Instagram. Untuk sesi tanya jawab yang pertama ini saya kira kita sudahi dulu. Sekalian kita akan memberikan sertifikat juga Bu untuk Bu Nani Natalia, sertifikat sebagai pemateri. Terima kasih sekali, banyak sekali informasi yang tambahan ilmu yang kita dapatkan. Semoga harapannya setelah ini terutama untuk adik-adik statistik, mahasiswa statistik, jadi semakin terbuka pikirannya. Untuk bagi yang ingin menjadi aktuaris, silahkan untuk belajar modul-modul itu supaya bisa menjadi fellow nanti. Mungkin bisa di-share screen sertifikatnya untuk Bu Nani. Silahkan operator. Atau Bu Nani boleh stop share screen dulu, Bu. Maaf. Sebentar. Kalau ada saya aja yang share screen. Oh, sudah. Nah, jadi ini sertifikat untuk Bu Nani Natalia sebagai narasumber di kegiatan webinar dengan tema peran aktuaris dan data scientist di era industri 4.0. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin Bu Nani juga hanya bisa ikut sampai 10.30 ya Bu tadi, karena
pasti banyak kesibukan di luar, banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kami di sini juga mengucapkan banyak sekali ribuan terima kasih atas ilmunya, atas sharing ilmunya tentang aktuaris. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya nggak bisa join sampai akhir. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu.